Bagian nih kayak ini Mas Dwi ya. Buat teman-teman yang baru-baru aja request ya, sorry mungkin kita lanjut di next live streaming ya teman. Ini dari Mas Arifin PP Om. PP udah. Tadi nanti Mas Arifin bisa tonton ini ya replaynya. Ya, replaynya bisa tonton. Tadi udah kok. PP udah tadi kayaknya. Polygon Bang Didi ini dari Mas Anomi Musik ya. Wah, mungkin kita lanjut di next live streaming ya, karena ini udah 1 jam men. Udah 1 jam. Kebetulan di tempat gue lagi hujan, petirnya gede-gede banget sih, ngeri gua. Coba kita akan coba cek EGLD atau Multiverse. Mujahid Atmat, Aedena Bang katanya. Di next live streaming cuy ya, di next live streaming. Ya, kita akan pantau di next live streaming. Ya. Buat teman-teman gabung aja dulu di grup tele ya, gabung aja di grup tele dulu. Oke, wow ini Edena pergerakannya cukup beda sekali ya dengan altcoin lainnya ya. Yang altcoin lainnya di time frame 1 hari itu rata-rata pengen kebanting semua. Ini EGLD ini agak berbeda, agak lain ini EGLD ini. Ya, jadi EGLD ini memang dalam kurun waktu beberapa hari ini tingkat volume transaksi penjualannya cukup tinggi ya teman, dan saat ini sudah mulai ada volume pembelian. Yang gue lihat juga di sini dia untuk stock RSI-nya juga udah bisa dikategorikan oversold ya, artinya titik-titik penjualannya untuk market EGLD itu udah sangat tinggi ya. Tapi EGLD itu tetap apakah ngikutin market Bitcoin Bang? Kalau misalkan Bitcoin kan ngikutin kayak sentimen global dan lain-lain ya, kondisi geopolitik dan lain. Ya, EGLD juga sama. Kalau misalkan ini LGD meskipun ada suatu kenaikan ya, tiba-tiba Bitcoin crash, dia akan ikut crash. Karena gue jarang banget ngelihat EGLD itu melawan arus. Ya misalkan kalau misalkan Bitcoin turun, dia naik sendiri tuh, gue jarang. Rata-rata memang ngikutin Bitcoin. Tapi kalau secara analis teknikal ini harusnya memang akan ada suatu kenaikan untuk EGLD, dan sekarang gue pikir ini adalah time yang pas buat lu sudah bisa milikin EGLD yang gue lihat ya secara analis teknikal. Tapi kita akan coba lebih melihat lebih dalam lagi ya, melihat lebih dalam lagi apakah memang ini ada chance untuk dia naik ya atau bagaimana. Yang kita akan coba cek ya untuk grafiknya ya. Sebenarnya grafiknya ini ada chance untuk naik teman-teman, tapi nggak banyak ya. Kenaikannya nggak banyak ini sepertinya, karena untuk volumenya juga masih kecil banget men tuh. Volumenya masih kecil banget, tapi ini ada chance naik nih untuk EGLD. Ini beda sedih, agak lain ini EGLD ya. Lainnya udah posisinya udah siap-siap dibanting lagi gitu. Ini EGLD malah sebaliknya siap di push, tapi pushnya nggak begitu besar sih yang gue lihat ya. Nah ini untuk golden crossnya juga bagus nih ya, golden cross untuk MACD-nya ya. Ini sebenarnya EGLD nih bisa loh di push sedikit lagi nih teman. Paling nggak dia, gue pikir ini akan ngebidik level ini nih. Sebentar. Nah ini nih level sini ya. Tapi ya itu temen, tetap hati-hati ya, tetap hati-hati, karena antara peluang dia naik sama dia turun itu dominance turunnya daripada naiknya. Jadi ada kenaikan dikit tapi potensinya untuk turunnya itu agak lumayan gitu ya. Itu bijak-bijak teman-teman aja ya. Kalau kalian misalkan takut nih Bang, kata lu tadi Bitcoin ada chance untuk turun dan altcoin juga akan ada chance untuk turun ya, lu tunggu aja penurunan ya, tunggu aja penurunan, karena bisa jadi ini hanyalah kenaikan tipis ya, bisa jadi ini kenaikan tipis gitu teman. Dan kalau gue cek, kalau misalkan gue tunggu penurunan nih Bang, gue misalkan nyicil aja nih sekarang Bang 10% gitu misalkan nih, oke, nggak masalah sih. Nah, lu bisa lihat ya, lu bisa perhatikan area golden Fibo-nya. Itu memang di area sekarang ya. Ini area golden Fibo. Biasanya area-area ini ya, ketika external market gak memungkinkan untuk nge-push suatu pergerakan altcoin atau Bitcoin, biasanya area-area golden seperti ini akan dipertahankan pola-pola pergerakannya. Biasanya seperti itu. Nah, kalaupun lu masih ragu di area sekarang, Bang, gue nunggu aja deh biar kayak lainnya gitu ya. Karena altcoin lainnya juga rata-rata mau kebanting Bang, Bitcoin juga iya. Jadi gue tunggu aja. Nah, nunggunya di mana? Lu bisa tunggu di area 0,618 Fibo, itu ada 5,5. Lu tunggu aja di situ, atau lu naikin aja sedikit tuh di area sini nih. Di area 6 pas ya. Di 5,9 atau di 6. Ya, di situ. Ya, kalau lu masih takut-takut ya, lu bisa tunggu di 5,9 atau di $6.
Itu sih yang kalau menurut gua titik amannya dari pola-pola pergerakan ini. Tapi pada dasarnya kalau secara analis teknikal gua yang gua lihat EGL ini sudah waktunya di push ya, sudah waktunya dia ke atas. Cuma memang memang belum ada titik konfirmasi dari demand-nya. Jadi percuma aja analis teknikal kita bahwa wah ini akan ada suatu kenaikan, tapi demand-nya gak ada. Ya sama aja, dia akan stagnan di situ-situ aja. Paling nggak dia bertahan lah paling nggak. Ya kurang lebih seperti itu ya Mas Dwi ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk price action dari EGLD. Jadi kalau lo mau masuk sekarang ya nggak masalah sih ya, nggak masalah. Tapi ya itu tadi external marketnya itu, lo harus sering-sering nih pantau-pantau sentimen-sentimen ya, teman ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan memang lo masuk sekarang tiba-tiba besok ada sentimen bagus ya rezeki aja lah gitu aja. Ya, karena kalau ini sampai ada sentimen bagus untuk EGLD atau untuk all market crypto, ini EGLD naiknya lumayan men, naiknya lumayan. Nyampe mana sih bang kira-kira naiknya kalau misalkan memang dia ada kenaikan ya, misalkan ada sentimen bagus gitu ya. Ya kita ini aja nih, lu lihat ya, history aja tuh, history dia naik 38% loh dari titik support terendahnya terakhir. Anggaplah dia naik 38% dari titik terendahnya terakhir, itu nyampe mana coba nih. Nah, berarti dia bisa naik ya hingga di level $9. Sini. Itu potensi kenaikannya. Jadi, kalau memang misalkan dia kepus harganya, ini lumayan nih naiknya sampai sini nih. Ya, ini sesuai kenaikan data historinya ya. Sesuai kenaikan data historinya seperti itu. Naik 38%. EGLD gila ya sampai di gue kemarin itu gue jual semua EGLD itu di rate berapa ya EGLD ya, $12 atau di $14 itu waktu itu, karena gue pikir wah ini agak serem nih marketnya ya, makanya gue jual dulu. Tuh ya kalian bisa lihat temen ya di $10 nih, $9 $10 itu. Jadi kalau memang misalkan kenaikan ini nanti sama dengan EGLD ya, ini kan naik berapa sih sebenarnya. Ini lo bisa perhatikan nih naik 38 ya, 38. Jadi kalau memang nanti ada sentimen yang bagus untuk EGLD naik 38%, ya. Jadi ini potensinya naiknya hingga di level 8,9 sampai 9%. Ya. Nah, apakah ini pas bang untuk nyicil? Cicil aja nggak masalah, cicil aja nggak masalah. Cicil, tapi nyicil ya, bukan all in, nyicil ya. Nyicil itu misalkan nih, gue punya 100.000 nih gitu ya, lu nyicil aja 15% sekarang atau enggak 10% dulu gitu ya, nyicil aja misalkan seperti itu, misalkan ya. Jadi gitu, nanti kalau memang dia masih bisa turun di 5,9 paling enggak kan lu minusnya gak banyak-banyak ya kalau nyicil ya, minusnya gak banyak-banyak, tapi lu bisa perbesar cicilan lu di 5,9. Jadi jatuhnya lu kompensasi di situ. Nanti ketika market naik melebihi dari cicilan pertama kalian DCA pertama kalian misalkan di harga 6,9 sekarang nih. Lu misalkan DCA 1 juta tuh sekarang misalkan. Nah, habis itu di 5,9 lu DCA 2 juta misalkan. Nah, ketika market itu naik di rate $7 atau 7,7, lu udah cuan luber. Dua-duanya udah cuan semua. Jadi seperti itu, ya. Dan itu adalah cara yang gue lakukan ketika gue nyangkut ya di spot ya. Jadi kita harus perbaiki AVG kita atau nilai pembelian rata-rata kita. Jadi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk price action di live streaming kali ini. Sorry banget buat teman-teman yang udah request ya, seperti kayak Mas Arifin, Anonim Musik, Mujahidin, dan tadi ada YouTube ini ya, terus Mas Dede, dan masih banyak lagi yang belum sempat kepantau karena ini cuma live 1 jam cuy. Ya, mungkin nanti kalau yang di VIP gua akan live 2 jam ya setiap seminggu 1 kali. Ya, kita khususin untuk grup VIP gua. Dan thank you banget sebelumnya yang buat teman-teman yang udah hadir di acara live streaming ini. Semoga informasi yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, jika kalian suka konten seperti ini, subscribe dulu teman-teman ya.
Gue pastiin kalian nggak rugi ya kan, kita di sini belajar bareng kok ya, nggak ada yang saling menggurui, nggak ada. Ya gue juga belajar, gue masih belajar. Nah, buat teman-teman juga ya yang belum follow akun GetLive gue, silahkan follow ya, karena dengan kalian follow kalian juga nanti gak bakal ketinggalan acara live streaming yang gue adain ya di YouTube and di GetLive temen ya. Dan mungkin juga kedepannya gue akan juga aktif lagi ya